Kijang satu, masuk Kijang satu. Masuk. Masuk. Gak kompak nih. Sekali lagi nih. Kijang satu, masuk Kijang satu. Masuk. Masuk. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Mantap. ISQ lagi kita. sungguh islami sekali. ISQ anjir. Iya, aduh. Ini kita sekarang ngobrol sama... Masuk, Hah? Masuk itu Fulki. Masuk gitu. Masuk. Masuk gak? Masuk. Kalau nggak masuk, kalau masuk gua unmute nih. Masuk. Oh, oke. Masuk. Oke, Ki. Sabar, Ki. Oke. Jadi ini kita alhamdulillah ya. Hari ini kita ngobrol bareng-bareng. Ada gua, ada Arfan, ada Farhan seperti biasa, anggota setia Front Pembela Indonesia ya. Terus ada Hey, Anda nggak usah mancing. Hey. Iya kan bela negara itu kan paling penting kan. Ya betul. Iya kan? betul. Front Betul Pembela sekali. Indonesia emang salah kan? Enggak dong. Enggak dong. Enggak nasionalis. Itu yang diperluin generasi sekarang. Oke. Iya betul. Kita terusin ya, ada Fulki, ada Fatih ya. Oke. Gimana kalian sehat-sehat ya kalian ya? Alhamdulillah. Udah ada yang ini swab test. Aduh, udah di gangannya gue udah ada nih. Ada apa yang tuh? kemarin baru dijemput. Masya Allah, beneran lu? Serius, tanya Ucup deh. Itu Kemarin udah di dijemput. portal. Ntar dulu, Iya. Tetangga lu kemarin dijemput. Ucup kan termasuk tetangga lu, Han? Nggak, maksud gue tetangganya dia. Tetangganya Ucup? Dijemput. Kan rumah lu segangan, Bambang. Ya satu gang bukan berarti satu dekat-dekatan. Dia di ujung, gue di ujung dong. Iya, makanya nih agak-agak ini nih ya. Ya udah, terus kita nih si Palde nih, ini banget. Oke, kita unmute dulu Palde ya. Gimana Ki? Aman Ki, Priyo Ki? Aman, darah gua aman. Aman ya. Oke, kalau Fatih gimana? Itu lu di mana sih Ti? Di tepatnya tuh di mana sih sebenarnya? Kan ada yang bilang di Cilandak, ada yang bilang di mana gitu. Tepatnya dekat RS Fatmawati. Oh, masuknya dekat RS Fatmawati ya? Seberangnya Citos. Nah, itu gimana Ti di situ Ti? Ada yang udah kena atau gimana atau aman? Kalau di lingkungan gua ada beberapa yang udah positif. Tapi bukan tetangga lu gitu ya? Kalau dibilang tetangga sih enggak, cuman jarak rumah gua itu sama dekat. rumah yang ini bisa dibilang dekat. Oh, oke. Cuman di sini bisa dikontrol lah, keluarganya masih bisa. Oke. Gitu dibilanginnya. Kalau Arfan gimana, Van? Aman? Lah. Insyaallah. Kemarin ini ya, gue juga ini takut udah kemarin takut buat corona tuh gue tuh. Panas badan gue 37 berapa Van? 37 sempet 379 tuh. Kali 38. Ternyata gagal otak ringan. Waduh. Itu kok bisa lu begitu dah? Ada insiden apa gitu? Namanya hidup bro, kadang di atas kadang di bawah kan. Iya kan, kadang berdiri kadang jatuh. Ya pokoknya gitulah gitu. Ya moga-moga kita semua dalam perlindungan Allah lah ya. Amin. Termasuk dalam membuat konten ini, semoga dalam perlindungan Allah. Amin. Oke, nah ini di podcast Kijang 1 ini, ini yang kedua ya berarti ya.
Tadi kemarin kita udah ngumpul tuh, udah buat ya kan. Tapi kayaknya kalau kita upload nih, kita besok-besok nggak tahu ada di mana gitu kan. Nah, iya. Aduh, bahaya banget itu, dak. Ya. Itu sangat-sangat bukan berbahaya lagi sih gue bilang. Serem sih anjing. Instan hilangnya. Oke. Ya, sekarang kita bahas yang chill aja nih ya. Kita lebih kali ini kita kayak setuju sama pemerintah dong jadinya dong. Bener nggak, Han? Bener nggak, Han? Iya, betul. Setuju dong. Setuju. Tapi sebelum masuk pembahasan, kayak dari topik ini, lu bayangin gak sih kalau ini pasti nggak mungkin nggak ada campur tangan dari oknum-oknum orang dalam lah istilahnya. Oknum orang dalam berat nih kayaknya. Bisa jadi ada oknum orang dalam. Orang dalamnya kira-kira siapa, Han? Ya bisa jadi seragam coklat, bisa jadi. Emang dari kemarin lu yang mancing, ntar nggak bisa diupload lagi. Namanya juga Front Pembela Indonesia memang seperti ini ya, kaumnya ya. Ada, iya. Andai ngomong kita semua pusing, Pak, masalahnya. Kalau ini melibatkan Anda sendiri tidak apa-apa. Nah, kalau nih podcast isinya elu semua ya nggak masalah. Ini masalahnya ada kita semua di sini. Ya pokoknya yang berkepentingan lah. Siap. Oke, lu kasih tahu, Han, lu mainkan, Han. Apa sih ini beritanya nih, apa sih? Oke, jadi itu yang kita tahu semua, PS Store itu kan store handphone murah yang paling gede lah istilahnya di Jakarta. Tepatnya di mana ya, gue lupa tuh. Ya, pokoknya ada lah store. Ya, banyak gitu. Kan store kan? Ada store-nya. Store fisiknya ada, store IG-nya juga ada. Nah, itu udah sekarang, tadi tuh dari beritanya di Selasa 28 Juli 1636 baru berarti ya. Barang sitaan bos PS Store, HP hingga rumah Rp 1,5 miliar. Masya Allah. Waduh. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, Kementerian Keuangan menyita barang yang dimiliki oleh Putra Siregar. PS itu jadi Putra Siregar nama orang. Iya, ya. Ownernya kan, yang itu kan yang disita kan. Oke. Barang-barang ilegal yang dimiliki pemilik PS Store ini berupa 190 handphone dengan berbagai macam merek. Yang tahu sendiri banyak banget merek dari apel kegigit, betul. mie instan, dan segala macamnya. Kasih bimbingan kepatuhan dan kehumasan kantor wilayah Bea Cukai Jakarta, Riki M. Hanafi, mengatakan barang bukti 190 unit handphone ilegal termasuk tersangka yaitu Putra Siregar sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Total 190 piece tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan hingga tahap serah terima. Senantiasa kooperatif dan menggunakan protokol COVID-19, kata Riki saat dihubungi detik.com. Jakarta, Selasa 28 Juni 2020. Sebanyak 190 unit HP ilegal dengan nilai 61,3 juta itu terbukti melanggar Pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Selain itu, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga menyerahkan harta kekayaan atau penghasilan Putra Siregar yang disita di tahap penyidikan dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara atau dana pahala recovery
yang terdiri dari uang tunai 500 juta, rumah senilai 1,5 miliar, dan rekening bank senilai 50 juta. Atas kejadian tersebut, Bea Cukai mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak gampang terbuai oleh iming-iming produk yang dijual dengan harga murah. Karena kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya hati-hati iming-iming barang murah bisa jadi ilegal, tapi tidak juga pasti ilegal. Tapi dengan iming-iming harga murah, memastikan ke masyarakat jangan sampai terperdaya katanya. Oke, jadi itu ya. Beritanya itu ya. Terbitan kapan Han tadi, sorry? Hari ini. Hari ini? Fresh dong? Ya. Oke. Ini Jadi benar hari ini. PS Store kan ya kita, ya siapa sih yang nggak tahu PS Store ya? Ada yang nggak tahu PS Store di Iya. sini? Tahu dong. Tahu ya? Gak mungkin ada. Di mana-mana iklannya, Bos. Iya ya. Dia mulai dari selebgram terkenal sampai selebgram yang biasanya YouTuber. sebenarnya ada ini semua ya, ada dia semua ya di situ ya. Masuk terus Iya. gitu. Bahkan waktu pernah tuh sampai YouTuber terbesar di Asia. jadi anjing. Atim. Ya Allah, aku. Iya, itu kan juga kerjasama tuh. Jadi apa? Ini ya? Iya. AH Gadget. Iya. AH Gadget. Jadi kayaknya lu nontonin mampus banget. Bangkrut AH Gadget. Bukan bangkrut, diciduk. Iya ya, harusnya nextnya AH ya. Ya itu target selanjutnya itu. Oke. Apa tadi? Apa? Tadi lu nanya ke gue nanya apa? Kayaknya lu nontonin banget gitu, Atta. Kagak Aji, kan store-nya ada di Pondok Pinang ada, Cuk. Iya anjir. Gede parah. Oke, kayaknya kita nanyain opininya newcomers aja dulu ya nih ya. Si Fatih, gimana Ti menurut lu Ti? Ini suatu fenomena jenis apa Ti? Mengenai masalah ini apa gestor. Iya dong. Ya gimana ya? Gue sih emang gak munafik ya, karena gue juga pernah beli di PS Store itu iPhone berapa ya waktu itu ya? iPhone 6 kalau nggak salah. iPhone 6. Ya gitu. Mungkin karena barangnya ilegal, akhirnya nggak bertahan lama gitu. HP gue hilang. Ya udah. Hilang? HP lu hilang? Iya, HP gue hilang. Udah gitu, sebelum hilang juga banyak penyakitnya. Enggak, bentar. HP lu hilang kenapa? Maksudnya? HP gue hilang gara-gara ini gue di kereta. Oh, dicolong. Iya, kesalahan gue lalai di situ. Oh, sangkan gue hilang apanya gitu. Ya, emang kalau menurut gue sih dari segi internalnya emang banyak problem ya. Oh gitu. Iya. Oh ini langsung testimoni langsung nih ya dari pengguna HP PS Store nih. Ya. Dari pelanggan. Iya. Banyak yang ini nggak bagus ya. Awal gue beli itu, gue udah mulai curiga dari baterainya tuh bro. Ini baterai gue baru gue cas 100% kan. Kok boros gitu? 100%, terus selang 15 menit kemudian gue tiba-tiba 70%. Aneh kan? Janggal banget di situ. Udah. Ya gue mikirnya ya mungkin udahlah, barang harganya juga murah, ya udah gue pakai terus. Kagak pernah gue servis, kagak pernah gue cek. Akhirnya lama-kelamaan kok mulai aneh gitu. Layarnya suka kayak kalau tangan kita basah sedikit, tiba-tiba agak sensitifnya agak bermasalah gitu. Oh gitu. Terus ada beberapa kayak internal lainnya tuh kayak aplikasi susah dibuka, lag gitu. Jadi sebenarnya malah merugikan ya. Ya, cuman kalau bikin merugikan sih gue bodo amat ya, karena emang harganya murah dan waktu itu gue juga mendesak banget dan butuh HP banget. Jadi ya udahlah.
Ya Oke. udah, akhirnya hilang juga gak terlalu nyesek juga karena emang udah rusak ya. Gitu aja sih pengalaman dari gua mengenai ini. Tapi kalau tentang fenomena ini kan fenomena kan berarti kan entah menurut lu ini suatu hal yang bagus, jadi masyarakat enggak tertipu lagi atau enggak Iya, menggunakan produk kalau ilegal ada lagi atau kasus gimana? seperti ini, gue jujur aja nih ya, PS Store keciduk kayak gitu ya, ada sedikit rasa senangnya karena ya itu kan barang ilegal. Seharusnya kalau barang ilegal kan otomatis merugikan negara gitu, devisa negara. Iya. Ya kan, harusnya dia bayar pajaknya itu digunakan negara untuk kepentingan warganya, tapi malah dia nggak bayar pajak gitu. Yang ada cuman dia ngeluarin cuma untuk giveaway doang. Apa sih giveaway, bangsat. Gue benci banget buat narik ini. Iya, karena Lain emang YouTuber pola sekarang kan pikir gitu. aktivis. YouTuber sekarang kan bukan karya tapi giveaway, ya nggak sih? Iya, betul. Yang kita butuh tuh karya, inspirasi, motivasi. Ini giveaway, bangsat lah anjing. Bahasa jadi YouTube dong. Iya, oke. Jadi menurut lu ini gebrakan yang bagus juga ya, diharapkan ini konsisten gitu ya, bukan hanya untuk mencari pamor aja gitu ya. Untuk ya terutama untuk pihak berwajib lah lebih tegas lagi untuk menjalankan wewenangnya. Itu. Oke. Kalau dari anggota Front Pembela Indonesia sendiri nih gimana nih, Muhammad Farhan ya? Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi gini, kita tarik dulu ke masalahnya ke belakang karena siap tarik masalahnya ke belakang ya. Tarik ya. Tarikin bos. Nggak usah banyakan ditarik, terputus benangnya. Waduh. Tarikin, jadi bos. pemerintah itu udah ngomong mungkin dari tahun lalu kayaknya bakalan ngeblok email barang-barang black market. Betul, ya kan? Betul. Nah, dan pada kenyataannya masih banyak barang-barang black market itu yang lolos. Iya ya, kok bisa gitu ya? Nah, nggak tahu kan? Banyak yang lolos. Terus masyarakatnya juga nggak tahu nih, kasih tahu dong. Ya, nggak. Kenapa? Nggak ada. Kenapa? Ya udah lanjut. Nah, masyarakatnya juga kayak nggak peduli juga lah, yang bodo amat, yang penting masih bisa gue pakai. Oke. Toh buktinya juga ngomong doang, bukan nyinggung pemerintah nih ya. Pemerintah nggak tegas lah, masa kalau mau ngeblokir ya blokir aja. Betul. Ini katanya sampai sekarang total nggak bisa dipakai kan, katanya kan seperti itu awalnya. Sinyalnya udah hilang, tapi masih ada yang masih bisa teleponan. Mungkin masih bisa teleponan tapi nggak bisa internetan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, baru tahun-tahun sekarang nih, dan baru tadi juga gue dapat kabar kalau PS Store kena ban lah. Menurut gua dari tentang pemerintah menggalakkan itu apa namanya, ngeblacklist HP black market, ke kasus yang sekarang itu rentangnya bisa dibilang setengah tahun lebih lah. Berarti dalam jangka setengah tahun itu pemerintah cuma ya yang ada di permukaan doang yang diambilin. Nah, sedangkan si PS Store-nya ini kan kita udah tahu udah lama banget kan punya barang-barang murah kayak gitu. Betul. Sebenarnya bukan gue nggak ngebela PS Store sih ya. Mungkin itu bukan barang black market, tapi barang yang lolos cukai. Okay. Karena mungkin dia kan ngambilnya dari Batam. Nah, setahu gua Batam itu kawasan pasar bebas. Iya. Nah,
kan? Pasar bebas Pokoknya itu bagi yang belum tahu itu taxless. Jadi nggak ada pajak. ya Pasar gak ada bebas pajak itu. untuk di Batamnya doang. Betul. Jadi kalau kita misalnya dari Batam mau ke Jakarta itu tetap kena pajak. Oke. Ya mungkin dari situ dari Batam ke Jakartanya itu mungkin yang diusahain biar nggak kena pajak gitu. Dan gue juga banyak ngelihat dari YouTube juga unboxing barang-barang PS Store terus sama dia dioprek itu part-partnya part ori. Oke, ya. Itu. Jadi bukan nyalain kinerja pemerintah yang lama ya, karena itu PS Store udah segede gitu masa yang nggak keendus. Iya sih, benar. Nah itu yang pengen gue tanyakan tadi sama lu deh. Kenapa diciduknya sekarang gitu? Oke. Dan di komentar Nggak menutup kemungkinan ada campur tangan pihak lain. Oke. Jadi menurut lu pemerintah nih ini ya tidak responsif dan cenderung malah kelihatan acuhnya tuh kelihatan gamblang gitu ya sebenarnya ya soal perihal ini. Tapi terus mungkin ya kalau menurut gue pribadi nih mungkin dengan adanya ancaman reshuffle ini terus tiba-tiba lu tau lah kemarin yang nyolong duit bank mana tuh bank kita tuh apa BNI atau BRI ya colong duit BNI kalau nggak salah itu ketangkep ya kan mulai ditangkep-tangkepin mungkin nih karena presiden kita ngancem reshuffle para menterinya dong bener kan jadinya pada beraksi dia bisa jadi. Oke lah. Ya tapi kita berharap ini konsisten aja sih bukan ya tadi gue bilang kan tadi jangan sampai cuman karena cari pamor cari carmuk lah ibarat kata ya kan carmuk nih ke rakyat maupun ke presiden gitu loh biar nggak di reshuffle mungkin gue bilang ya mungkin. Kalau menurut lu gimana Ki? Kalau gue mau ini dulu sih maksudnya gue baru tahu loh kalau yang punya PS Store itu ternyata adiknya Denny Siregar. Denny Siregar itu siapa? Goblok. Gue nggak tahu, Cuk. Udah pergi dah lu. Gue ban juga nih dari Discord anjing. Kasih tahu Ki. Ya jadi Denny Siregar itu apa ya ibaratnya? Yang model dia tuh dibilang apa ya? Dibilang aktivis bukan aktivis. Pengamat politik. Ya pengamat politik lah dibilang dia tuh pengamat politik. Nah yang lebih condong emang ke pemerintah. Oke. Denny Siregar ini. Nah, dan gue baru tahu kalau ternyata yang punya PS Store itu adanya Denny Siregar. Gue juga baru tahu ya. Gue baru tahu kemarin. Gue dikasih tahu sama teman gue. Jadi tadi, ada kemungkinan Siregar apa Marga apa bener-bener ade abang? Ade abang. Ada yang bener. Jadi menurut lu ada kemungkinan si Putra Siregar itu berlindung di belakang si Denny Siregar gitu ya? Nah, jadi kayak gitu. Maksud gue kenapa dia bisa sampai lama banget tuh bertahan. Padahal dari awal gue ngelihat iklan PS Store tuh gue udah curiga banget. Maksudnya kayak harganya tuh nggak ngotak parah cuy. Nggak make sense ya. Nggak make sense parah. Gue tuh ngiranya tadinya dua antara ini barang ilegal sama barang replika. Replika gitu. Ini barang KW. Nah terus akhirnya ternyata benar kan sekarang ngeciduk. Nah dan menurut gue kenapa lama ya karena pertama abangnya itu pengamat politik yang condong ke pemerintah otomatis kan punya kenalan orang-orang dalam lah ibaratnya. Nah kan dia bisa aja gitu loh untuk beratnya ngumpet di keteknya salah satu yang punya nama lah akhirnya jadinya nggak hidup. Nah, dan gue setuju banget sama yang tadi disampaikan sama Arvin sih kayak mungkin gara-gara presiden sekarang udah mulai tegas nih, mulai dah tuh kayak udah dah gue nggak bisa bantu lagi dah gitu makanya akhirnya baru ke ciduk kayak gitu sih mungkin ya. Menurut gue gitu. Oke. Make sense sih. Iya.
Dan kalau menurut gue ini juga sih, maksudnya dengan dilakukannya yang di bannetnya PS Store ini, ya bagus sih, karena menurut gue itu penipuan publik, bukan cuma penipuan publik sih, maksudnya kayak emang dia orang-orang yang hanya memikirkan kebutuhan dirinya sendiri itu sangat menguntungkan bagi dia dengan adanya PS Store ini yang kayak gitu, barang-barang ilegal segala macam dengan harga yang murah. Tapi kalau misalnya untuk perekonomian yang maksudnya dilihat secara umumnya gitu loh, untuk dampak kepada lingkungannya dan perekonomian negaranya itu sangat-sangat ini sih, maksudnya ngerugiin banget, parah. Oke. Arpan gimana Pan? Menurut lu Pan? Oke, gua di sini sebagai pengamat gadget juga, karena gua cinta banget. Alhamdulillah ya, yuk. Dan gua penjelasannya agak sedikit panjang nih, jadi mohon maaf kalau gimana ya. Tapi Oke, siap. setahu gua PS Store itu memang, ini kita bahas secara barangnya dulu nih. Kan si Fatih tadi korban PS Store ya kan. Nah, gue mau bahas tentang barang ini dulu. Sebetulnya memang benar PS Store itu, apalagi iPhone ya, karena gue ngamatin iPhone banget, itu iPhone-nya iPhone original, cuman kayak casannya itu tuh bukan original. Nah, sedangkan kalau iPhone itu tuh bener-bener membutuhkan aksesoris yang original. Jadi ketika iPhone itu misalkan dicas menggunakan yang bukan original, itu tuh bisa sangat berpengaruh bahaya untuk HP itu gitu loh. Dan makanya kejadian si Fatih itu gue juga sempat alamin sih. Jadi gue sempat beli iPhone refurbished di mana chargernya itu bukan original. Terus gue colok, ya sama kayak kejadiannya Fatih, tiba-tiba baterai gue lowbat dan sampai mati HP-nya, sampai gak bisa dinyalain lagi. Terus abis itu menurut gue ya, itu tadi dari segi barang. Terus kalau segi pemerintah kurang tegas, gue sih kurang setuju di pendapat itu ya. Soalnya menurut gue yang namanya pedagang-pedagang itu tuh pinter banget. Jadi apalagi iPhone ya, iPhone itu tuh paling gampang di replika. Di ininya masukin emailnya gitu loh. Jadi kayak masalah bukan masalah yang serius untuk iPhone gitu loh. Jadi para pedagang ini bukan cuma PS Store ya. Jadi yang baru-baru tuh yang iPhone baru yang kayak iPhone 11 Pro aja itu udah masuk kan, di beberapa all shop gitu kan. Itu juga ilegal gitu loh, tanpa memenuhi syarat perundang-undangan gitu loh. Tapi kenapa bisa dipakai? Ya karena emailnya masih tembus. Nah itu gue nggak tahu apakah karena email iPhone itu internasional atau bahkan ada permainan-permainan gitu loh, kayak bisa diakalin lah gini soal email ini gitu loh. Jadi gue kurang setuju kalau pemerintah kurang tegas. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu bahwa pemerintah udah punya satu sistem di mana dia itu bakal tahu kalau HP ini emailnya tidak email Indonesia dan diaktifkan di tanggal-tanggal yang ditetapkan. Jadi itu akan kayak misalkan Xiaomi yang black market yang nggak masuk di Indonesia, itu udah pasti nggak bisa jalan sampai sekarang gitu loh. Cuman nggak tahu kalau misalkan ada beberapa oknum yang bisa ngakalin si emailnya itu. Dan jadinya pemerintah nggak cuman harus begitu dong, ya kan? Pemerintah juga harus menciduk nih, ya kan? Screening satu-satu, bener. Iya, si store-nya. Iya, seller itulah gitu. Dan mungkin PS Store itu adalah seller yang yang pertama yang diciduk karena ya secara itu kan dia terang-terangan banget kan. Dia terang-terangan banget. Terus abis itu dia kayak besar-besaran gitu. Jadi gampang ngeciduk dia ketimbang yang kayak jual-jualan di online gitu loh. Terus gue mau nyampein apa tadi lupa. Pokoknya
menurut gua pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi untuk kasus ini ya memang mau nggak mau ya harus diciduk satu-satu gitu loh. Gitu sih. Oke. Make sense sih, bener sih. Maksud gua kalau kita ngomongin soal IMEI, mungkin. Cuman kan yang di sini yang di bold sebenarnya, apalagi sama Farhan tadi yang nyampein beritanya itu sebenarnya masalah. Ini kan juga yang nyiduk kan bea cukai nih, ya enggak? Iya, Masalah masalah perpajakan duniawi. pajak. Iya, masalah pajak. Nah, masalah pajak bukan masalah IMEI. Jadi Nah, apa namanya? Mungkin ya kalau secara IMEI gue sih udah tahu banget sih memang itu bisa diakalin. Apapun yang digital itu pasti bisa diakalin gitu loh. Yang namanya hackers itu kan memang pada canggih-canggih kan. Cuman masalah ini adalah pajak dan pertanyaannya adalah kenapa baru ditangkapnya masalah cukai ini sekarang gitu. Kenapa ini kan udah terjadi lama nih, udah bertahun-tahun. Kenapa nggak dari dulu? Pasti kan skema dagang dia kan seperti ini dong, ya kan? Nggak mungkin apa namanya dia belum lama seperti ini dia mau aja ceroboh seperti ini kan nggak mungkin bagi kalau gue bilang ya bagi bisnis yang sebesar PS Store gitu kan. Ini pasti udah mainan dia lama nih gitu loh. Jadi ada dua kemungkinan memang. Ada kemungkinan yang memang si PS Store itu apa namanya dia baru keciduk karena emang baru terendus. Itu berarti ya apa namanya ada oknum di belakangnya gitu kan. Ada oknum di belakangnya gitu. Tapi bisa jadi juga PS Store ini baru diciduk aja gitu. Tapi sebenarnya udah terendus dari lama, cuman karena bersangkutan dengan kakaknya ya berarti ya Denny Siregar ya. Iya, iya. iya. Iya, kakaknya ya. Iya, abangnya. Abangnya si Denny Siregar. Jadi ya pemerintah jadi kayak agak, aduh, maju nggak ya gitu loh. Karena kan mau nggak mau, suka nggak suka, bisa dibilang Denny Siregar itu seperti pro pemerintah yang bisa apa ya menggapai suara rakyat juga di kemudian hari gitu kan. Sebenarnya kan kayak gitu alasannya. Cuman karena mungkin dengan desakan presiden juga misalnya gitu ya. Apalagi diancam mau di reshuffle mungkin kan ini menggerakkan seluruh tubuh gitu kan. Ibarat kata kan seperti itu kan. Ya, jadi ada kemungkinannya itulah gitu loh. Nah, cuman ya ngomong-ngomong soal bea cukai ya. Ini bea cukai kan apa namanya sebenarnya dari kemarin gak sih kayak yang masalah Brompton juga tuh, iya gak sih? Sebenarnya tuh yang penyelundupan itu kan juga otomatis Iya, kan iya. melewat apa melangkahi bea cukai dong, ya kan? Kayak yang Iya. Brompton, Harley gitu kan. Mm-mm. Menurut lu aja ya, ini tuh apa ya? Apakah segitu memberatkannya bea cukai atau malah merugikan gitu loh? Menurut Fulki dulu dah Ki, gimana Ki menurut lu Ki? Ini kita ngomongin bea cukai atau pajaknya lah gitu. Menurut lu gimana sih di Indonesia ini merugikan atau memang seharusnya kita bayar segitu? Gue sendiri sih nggak pernah karena nggak tahu dan nggak pernah juga untuk melakukan transaksi barang antar negara gitu-gitu. Oke, atau nggak apa-apa Ki. Kalau nggak pernah kita ganti jadi pajak aja. Lu pasti kan bayar pajak pajak kan, buat aja ya. kendaraan, buat apa gitu Iya kan. iya. Kalau menurut gue sih normal-normal aja ya. Gitu. Normal ya? Normal ya? Kalau menurut gue ya, jujur menurut gue itu normal-normal aja gitu. Dengan maksudnya barang yang kita pakai, kan maksudnya gini, semakin mahal barang, misalnya kayak kendaraan aja deh, semakin mahal kendaraan yang kita pakai gitu, semakin ya mereknya mahal, ya pasti pajaknya makin gede kan gitu. Iya, karena lu kalau bisa beli itu harusnya bisa berkontribusi lebih untuk negara dong. Maksud gue kayak iya, gitu bro. Maksud gue kayak kalau misalnya emang lu gak sanggup bayar pajak dengan kendaraan yang lu pakai segitu, ya lu gak usah ngambil tuh kendaraan. Betul, maksain ya. Nah sama sih kalau diibaratin mungkin ya kalau sama kayak perdagangan gitu ya, kalau misalnya emang lu gak sanggup untuk mau bayar pajak untuk dagang kayak gitu ya ngapain dagang itu. Maksudnya kan adalah yang lain yang bisa lebih. Cuma kan yang namanya manusia ya, maksudnya kalau misalnya udah soal ya. Kalau udah soal uang tuh kayak pelit. iya maksudnya kayak
udahlah dia bisa ngehalalin segala cara, makanya akhirnya kayak gitu. Oke. Kalau menurut lu gimana, Van? Ya jelas merugikan banget ya. Soalnya negara kita aja untuk bayar utang aja kan apa ngos-ngosan gitu loh, main ngos-ngosan juga gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya kita pajak kita ya masih besar ya karena salah satunya mungkin itu. Cuman entah itu pajak kemana ya kita kan nggak ada yang tahu kan. Cuman ya gua harap sih pemerintah juga menyalurkan pajak itu bener ya gitu. Gitu sih menurut gua. Oke. Jadi menurut lu cukup besar ya pajak kita ya dan cukup memberatkan gitu ya. Cukup memberikan ya kayak Fulki tadi bilang apa kalau emang lu berat ya nggak usah gitu loh. Tapi kalau kita sanggup ya beli ya nggak apa-apa gitu. Jadi menurut lu pajak kita itu berat atau biasa aja? Ya kalau dibandingin negara-negara lain ya besar lah. Masa? Yakin? Ya nggak semua negara lah. Maksudnya ya kayak negara yang Dibandingin sama negara maju, iya jelas. Iya kan? Cuman perkaranya kan pajak kita kemana gitu aja kan? iya. Iya betul. Oke. Jadi menurut lu, tapi enggak. Kalau menurut lu pribadi nih, lu kan bayar pajak nih. Lu kan punya motor, punya mobil. Menurut lu berat gak bagi lu ngebayar pajak tiap tahun segitu? Ya enggak sih, cuman ketika pajak itu nggak dibayar itu akan merugikan negara gitu. Merugikannya itu besar banget gitu. Oh iya, iya. Maksud gue tadi gue nanya, menurut lu pribadi pajak kita tuh seperti apa gitu. Jadi menurut lu normal-normal aja ya? Iya, normal-normal Normal aja. ya. Oke, jadi Fulki Arfan udah bilang normal. Palde nih. Gimana? Kalau menurut gua nggak pernah permasalahin soal pajak karena ya udah kalau udah pajaknya segitu, oh ya udah kita ikutin maunya pemerintah pajak segitu. Tapi yang gue pengen nih, ini pajak nih duit gede nih, gede kan. Setidaknya ada transparansi. Kan kita nggak tahu ini pajak kita kemana, larinya apa ke jalan tol, larinya apa ke pembangunan jalan atau gimana. Karena satu sisi pemerintah juga masih kurang terbuka soal transparansi. Apalagi ini masalah duit, bukan duit rakyat loh. Itu aja sih. Jadi lu pengennya ada report dari pemerintah kepada rakyatnya, jadi lebih transparan soal kemana uang kita yang kita salurkan ke pajak gitu ya. Iya. Oke, untuk Fatih gimana Ti? Ini gua menunggu opini lu banget nih. Ya kalau menurut gue ya make sense untuk saat ini. Apalagi kan pajak-pajak kita kan ya mulai dari pajak kendaraan, pajak kesehatan, pajak ya segala macam sense. Ya karena kan adanya pajak itu kan dialurkan untuk bagian kecil ya, misalnya nih ya kayak infrastruktur kita yang masih ada beberapa yang kurang memadai, akses jalan yang masih kurang memadai juga. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut gua sekarang normal-normal aja. Oke, jadi kita mayoritas semuanya menilai normal ya dan make sense. Kalau gue belum beropini ya. Kalau menurut gue sih normal, bahkan menurut gue terbilang murah kalau misalnya kita hidup dengan level kita gitu loh. Yang jadi masalah kan kita suka hidup di atas level kita kan, kayak di atas kemampuan keuangan kita gitu loh. Kayak misalnya kita gaji kita puluhan juta per bulan, tapi kita pengen lifestyle kita seperti ratusan juta per bulan kan, gajinya kan seperti itu. Jadi itu yang bikin berat kan, berat di pajaknya. Cuman kalau misalnya kita samain ke level finansial kita mungkin malah bisa dibilang murah loh. Kayak misalnya mobil. Tadi gue habis searching pajaknya mobil adanya Alphard lah. Kalau ada yang tahu Foxy, tadi gue habis searching pajaknya Foxy
itu pajaknya tuh 7 juta. Itu udah termasuk mobil mewah, pajaknya 7 juta. Kalau bagi orang yang gaji per bulannya itu belasan juta atau puluhan juta kecil, itu mungkin agak sedikit membebankan. Cuman kalau misalnya gajinya alhamdulillah udah sekelas kayak, ya memang marketnya tuh mobil ya, kayak sekelas direktur, direksi gitu-gitu kan, pasti kan kayaknya sih kecil bagi mereka gitu ya. Itu kan uang yang kecil lah bagi mereka. Jadi menurut gua murah kalau kita menjalankan hidup ini dengan level kita aja gitu. Maksudnya nggak muluk-muluk gitu loh. Iya nggak sih? Apa Iya ya, kan kalau bener ya? gue setuju. Maksudnya ya gue usah maksain lah gitu. Heeh. Kayak misalnya motor lu yang Revo berapa tuh Ki pajaknya Ki? Boleh di-share gak Ki? Wah berapa ya anjir? Itu kayaknya nggak nyampe sejuta atau sejuta ya? Gak nyampe lah, gak nyampe sejuta lagi. Gak nyampe. Pokoknya gue nggak tahu, gue nggak. Ratusan ribu lah ya pokoknya ya. Ratusan intinya ratusan ribu, dan menurut gue setiap gue bayar, maksudnya ketika gue mau bayar pajak itu nggak pernah ada kayak kendala, aduh harus bayar pajak lagi, kagak ada gitu. Nggak ada ngebatin, maksudnya kayak ya udah enteng aja gitu. Iya, ratusan ribu itu dengan catatan setahun kan? Iya, setahun. Ratusan ribu gitu. Ya kan, kayak motor gua itu yang CBR 250R 250 cc CBU ya, CBU, dia itu pajaknya 2 jutaan, tapi itu kan memang kita import kan gitu. Kita CBU itu kan import. Nah, itu 2 juta ya bagi gua juga ya biasa aja sih gitu loh. Kalau misalnya per tahun gitu. Iya, 2 juta ini kan per tahun, kayak bisa lah pasti gitu loh. Nah, jadi ya seperti itu. Tapi ya menurut gue kan PS Store ini kan ini ya dia ya. Berarti kan jatuhnya itu dia pelanggarannya itu kan tidak taat pajak dong. Bea cukai kan termasuk pajak kan ya? Iya, termasuk. Iya, masuk. Cuman bedanya bea cukai itu lebih ke ini kan, perdagangan kan. Iya. Perdagangan yang melibatkan import gitu kan ya. Iya benar. Import barang masuk dong, bener kan? Sama Iya. kalau misalnya kita beli something di negara lain yang cukup besar gitu ya, terus kita masukin ke sini udah harus pasti custom kan namanya kan, bea cukai itu kan. Iya. Ya, jadi masuknya pajak lah ya hitungannya ya. Iya, ibaratnya pajaknya perdagangan antar negara lah gitu. Oke. Tapi lu sadar gak sih yang paling sering melanggar pajak itu sendiri siapa? Orang pajak. Wah. Oke, sekian dari kita, sampai jumpa di podcast yang satu berikutnya ya. Ya. Pengen bayar pajak.